Halo sahabat semua, pernahkah kalian mendengar kisah seorang tukang becak tua yang menolong seorang janda cantik? Dan ternyata wanita itu adalah seorang crazy rich? Kisah ini penuh kejutan, penuh makna, dan pastinya bikin penasaran sampai akhir. Simak ceritanya baik-baik, dan jangan lupa tuliskan komentar kalian di bawah tentang apa yang kalian rasakan dari kisah ini. Di sudut kota yang ramai dengan deru kendaraan bermotor, ada satu becak tua yang masih setia menunggu penumpang. Becak itu milik seorang lelaki renta bernama Pak Darto. Rambutnya telah memutih, tubuhnya kurus, dan wajahnya dihiasi keriput yang dalam. Setiap pagi, ia berangkat dari rumah kecil di gang sempit dengan membawa harapan sederhana, agar hari itu ada rezeki untuk membeli beras. Pak Darto bukan sekadar tukang becak. Ia adalah sosok pekerja keras yang tetap tegar meski usianya tak lagi muda. Keringatnya bercucuran di bawah terik matahari. Roda becaknya berderit setiap kali melintasi jalan menanjak. Namun ia tidak pernah mengeluh. Baginya, bekerja dengan jujur lebih mulia daripada meminta-minta. Hidup Pak Darto hanya ditemani kesunyian. Istrinya sudah lama tiada. Anak semata wayangnya merantau jauh dan jarang memberi kabar. Rumah kayu yang ia tinggali terasa dingin dan sepi. Kadangkala, ia berbicara sendiri untuk menghibur hatinya. Namun, setiap kali duduk di atas becak menunggu penumpang, semangatnya kembali tumbuh. Pagi itu, jalanan kota lebih ramai dari biasanya. Banyak orang terburu-buru, dan suara klakson saling bersahutan. Pak Darto menarik becaknya ke tepi jalan, mengusap keringat dengan tangan gemetaran, lalu menunggu penumpang. Ia tidak tahu, hari itu akan menjadi awal dari kisah yang mengubah hidupnya. Tepat di seberang jalan, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti mendadak. Asap tipis mengepul dari kap mesinnya. Pengemudinya, seorang wanita muda dengan penampilan elegan, tampak kebingungan. Wajahnya cantik, meski terlihat panik karena kendaraannya mogok di tengah keramaian. Orang-orang hanya lewat tanpa peduli. Sebagian malah menatap sinis seolah itu bukan urusan mereka. Dari kejauhan, Pak Darto memperhatikan wanita itu dengan rasa iba. Hatinya berbisik untuk menolong, meski ia tahu tak punya apa-apa selain becak tuanya. Dengan langkah pelan namun mantap, ia mengayuh becak menuju mobil yang mogok itu. Saat itulah, takdir mempertemukan dua kehidupan yang berbeda bagai langit dan bumi. Pak Darto menghentikan becaknya di dekat mobil yang mogok. Suara mesinnya tersedak lalu mati total. Wanita itu berdiri di samping mobil sambil mencoba menelepon seseorang. Namun dari raut wajahnya jelas terlihat, tidak ada jawaban yang ia dapatkan. Pak Darto menundukkan kepala, mencoba bersikap sopan sebelum berbicara. "Ibu, maaf mobilnya kenapa, ya?" Suara Pak Darto bergetar namun penuh kepedulian. Wanita itu menoleh. Sempat terkejut melihat seorang kakek tua dengan becak reot datang menghampirinya. Namun, tatapan matanya yang penuh lelah berubah sedikit tenang saat melihat ketulusan di wajah Pak Darto. "Sepertinya mesinnya rusak. Saya tidak tahu harus bagaimana," jawab wanita itu lirih. Ia tampak menahan rasa cemas. Pak Darto mengangguk perlahan, menatap mobil mewah itu yang jelas-jelas terlalu rumit baginya untuk diperbaiki. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. "Kalau ibu tidak keberatan, biar saya antar pulang dengan becak saya. Setidaknya ibu tidak perlu menunggu terlalu lama di jalan." Wanita itu terdiam, ragu sejenak. Mobilnya yang megah kontras dengan becak tua di hadapannya. Namun saat ia melihat sekitar, tidak ada seorang pun yang peduli. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Dengan napas panjang, akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, Pak, saya ikut." Pak Darto segera membuka pintu becaknya dengan tangan gemetar, seolah takut tindakannya menyinggung wanita itu. Sang wanita melangkah masuk dengan hati-hati, dan dalam sekejap, pemandangan yang tak biasa itu terjadi. Seorang janda muda nan cantik duduk di dalam becak tua, sementara pengayuhnya adalah lelaki renta yang penuh keriput. Orang-orang yang lewat mulai melirik, sebagian tersenyum heran, sebagian lagi menggeleng tidak percaya. Meski tubuhnya letih, Pak Darto mengayuh becaknya dengan sekuat tenaga. Di balik keheningan yang mengiringi perjalanan mereka, hanya terdengar derit roda becak yang berputar melawan jalanan kota.
Wanita itu sesekali menatap punggung Pak Darto, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada ketulusan di sana, sesuatu yang jarang ia temui dalam gemerlap hidupnya. Perjalanan itu terasa panjang. Pak Darto terus mengayuh meski napasnya tersengal. Sesekali ia mengusap keringat dengan lengan bajunya. Wanita itu memperhatikan diam-diam. Hatinya berdesir melihat seorang tua yang begitu gigih menolongnya tanpa pamrih. Belum pernah ia merasakan ketulusan sederhana semacam ini. "Pak, apa tidak terlalu berat mengayuh saya?" tanya wanita itu pelan, mencoba memecah keheningan. Pak Darto tersenyum tipis tanpa menoleh. "Tidak apa-apa, Bu. Selama becak saya masih bisa jalan. Insya Allah saya kuat." Jawaban itu membuat wanita tersebut terdiam. Hatinya terasa hangat. Di sepanjang jalan, beberapa orang yang mengenali wanita itu berbisik-bisik sambil menatap. Bagaimana mungkin seorang perempuan cantik yang dikenal kalangan atas kini duduk di becak tua? Namun wanita itu tak mempedulikannya. Justru ia merasa bebas, seolah kembali menjadi manusia biasa yang bisa merasakan kepolosan hidup. Setelah melewati jalan besar, mereka memasuki kawasan perumahan elit dengan pagar tinggi dan taman luas di setiap sudut. Pak Darto sedikit terkejut. Tidak menyangka penumpangnya tinggal di tempat semewah itu. Ia menundukkan kepala, ragu untuk berhenti tepat di depan gerbang besar dengan penjaga berdiri tegak. Wanita itu turun perlahan dari becak, lalu menoleh ke arah Pak Darto dengan senyum lembut. "Pak, terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus bagaimana kalau tadi tidak ada Bapak." Pak Darto hanya mengangguk gugup, merasa keberadaannya tidak pantas di depan rumah semegah itu. Ia bersiap untuk segera pergi. Namun sebelum ia sempat mengayuh becak pergi, wanita itu menahan. "Tunggu sebentar, Pak. Jangan pergi dulu." Suaranya penuh misteri, membuat Pak Darto terdiam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Wanita itu masuk ke dalam rumah megahnya, meninggalkan Pak Darto yang masih berdiri di samping becaknya. Jantung lelaki tua itu berdegup cepat. Ia merasa canggung berada di lingkungan elit yang biasanya hanya ia lihat dari kejauhan. Tatapan para satpam yang berjaga membuatnya semakin gelisah, seolah keberadaannya tidak pantas di sana. Beberapa menit kemudian, wanita itu kembali keluar membawa sebuah botol air mineral dingin dan sebungkus nasi hangat. "Ini untuk Bapak. Setidaknya bisa mengisi tenaga," ucapnya lembut. Pak Darto sempat menolak dengan sopan, namun wanita itu mendesak. "Tolong diterima, Pak. Saya ikhlas." Akhirnya ia menerimanya dengan tangan gemetar, lalu mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Wanita itu memperkenalkan dirinya. "Nama saya Maya," katanya sambil tersenyum. Pak Darto menundukkan kepala, menyebutkan namanya dengan rendah hati. Dari tatapan Maya, jelas terlihat bahwa ia bukan sekadar berterima kasih, melainkan mulai menaruh rasa hormat pada sosok tua yang sederhana itu. Tepat saat itu, sebuah mobil lain memasuki halaman rumah besar tersebut. Beberapa tetangga yang lewat ikut memperhatikan pemandangan aneh itu. Seorang janda kaya raya berbincang dengan tukang becak tua. Mereka berbisik, menebak-nebak hubungan apa yang sedang terjadi. Namun Maya tidak peduli. Ia justru semakin serius menatap Pak Darto, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. "Pak, kalau Bapak tidak keberatan, besok datanglah lagi ke sini," ujar Maya tiba-tiba. "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." Pak Darto tertegun, tidak mengerti maksudnya. Namun tatapan mata Maya begitu tulus, membuatnya tidak kuasa menolak. Ia hanya mengangguk pelan, meski dalam hatinya penuh tanda tanya. Dengan langkah pelan, Pak Darto mengayuh becaknya meninggalkan rumah besar itu. Hatinya bergejolak, antara kagum dan bingung. Apa sebenarnya yang diinginkan seorang wanita kaya raya darinya? Seorang tukang becak tua yang bahkan sulit mencukupi kebutuhan sehari-hari? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya sepanjang jalan pulang. Keesokan harinya, Pak Darto berangkat lebih pagi dari biasanya. Meski tubuhnya letih, ada rasa penasaran yang membuat langkahnya ringan. Becak tua itu berderit pelan saat ia kayuh menuju kawasan elit, tempat di mana ia semalam merasa bagai orang asing. Hatinya berdebar, tidak tahu apa yang menantinya di balik gerbang megah itu.
Sesampainya di depan rumah Maya, satpam yang berjaga menatapnya dengan heran. Namun sebelum sempat bertanya, Maya keluar dengan gaun sederhana. Berbeda dengan penampilannya kemarin, hari ini ia tampak lebih ramah dan bersahaja. Senyum tipisnya langsung menyambut kedatangan Pak Darto, seolah ia memang menunggu. "Pak Darto, terima kasih sudah datang," ucap Maya dengan nada hangat. Ia lalu mengajak Pak Darto masuk melewati gerbang, sesuatu yang membuat lelaki tua itu semakin gugup. Baru kali ini ia menginjakan kaki ke halaman rumah mewah dengan taman hijau dan air mancur yang memancarkan kilau cahaya matahari pagi. Di ruang tamu yang luas, Maya menyuguhkan teh hangat dan kue-kue. Pak Darto duduk dengan canggung di kursi empuk yang terasa terlalu mewah baginya. Setiap sudut rumah itu menunjukkan kemakmuran, dari lukisan mahal di dinding hingga lampu kristal berkilauan. Namun yang paling membuatnya bingung adalah sikap Maya yang begitu sopan dan menghargainya. "Pak, saya ingin berterima kasih lebih dari sekadar memberi makanan atau uang," ujar Maya sambil menatapnya dalam. "Saya merasa Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Ada hal besar yang ingin saya titipkan pada Bapak." Kalimat itu membuat dada Pak Darto terasa sesak. Ia menelan ludah, tidak berani menebak maksud Maya. Sebelum Pak Darto sempat bertanya, Maya tersenyum penuh misteri. "Tapi bukan sekarang waktunya saya jelaskan. Bapak pulang saja dulu. Nanti saya akan hubungi lagi." Kata-kata itu meninggalkan tanda tanya besar di hati Pak Darto, seolah ada rahasia besar yang belum terungkap. Hari-hari berikutnya, Pak Darto terus memikirkan ucapan Maya. Ada rasa penasaran yang menekan dadanya setiap kali ia mengayuh becak. Hingga akhirnya, sebuah telepon dari Maya membuat langkahnya kembali ke rumah megah itu. Kali ini, Maya menyambutnya dengan raut wajah yang serius namun penuh ketenangan. "Pak Darto," ucap Maya pelan, "saya ingin Bapak tahu siapa saya sebenarnya." Ia lalu bercerita tentang kehidupannya sebagai janda seorang pengusaha kaya raya. Meski bergelimang harta, ia sering merasa kesepian dan tidak percaya pada orang-orang di sekitarnya yang hanya mendekat karena uang. Namun pertemuan dengan Pak Darto mengubah pandangannya. "Di saat semua orang hanya menilai saya dari kekayaan, Bapak menolong saya dengan tulus tanpa mengharap imbalan," kata Maya dengan mata yang berkaca-kaca. "Itu yang membuat saya yakin, Bapak berbeda. Saya ingin membantu kehidupan Bapak, karena saya percaya Allah mempertemukan kita bukan kebetulan." Pak Darto terdiam. Hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Ia tidak pernah membayangkan, niatnya menolong seorang wanita yang kesulitan justru membuka pintu rezeki yang begitu besar. Namun yang lebih berharga baginya adalah penghargaan dan rasa hormat yang ditunjukkan Maya, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari orang lain sebelumnya. Sejak hari itu, kehidupan Pak Darto perlahan berubah. Maya sering mengundangnya, bukan hanya untuk memberi bantuan, tetapi juga untuk berbagi cerita. Kehadiran lelaki tua itu membawa kehangatan baru dalam hidup Maya. Sementara bagi Pak Darto, pertemuan dengan Maya adalah bukti bahwa ketulusan hati mampu menembus batas dunia yang berbeda. Kisah itu akhirnya tersebar luas, menjadi perbincangan banyak orang. Seorang tukang becak tua yang menolong janda cantik ternyata menemukan sahabat sejati di balik tembok megah rumah mewah. Kehidupan mereka berdua menjadi bukti bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah nasib, dan bahwa keajaiban selalu datang pada hati yang ikhlas. Cerita ini adalah fiktif, dibuat menyerupai kisah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga di dalamnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi dan senang dengan kisahnya, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.